Oke, halo semua, selamat malam ya teman-teman semua. Oke, gimana kabar kalian? Baik ya, kayak biasa. Ya, baik. Halo, ini siapa nih? IHT iPhone namanya. Oke, kas pengganti ya? Oh iya, gimana kalian? Kemarin long weekend nggak? Yang Jumat, Sabtu, Minggu? Atau ada yang masuk hari Sabtu? Gimana? Yang lain? Ah, Masuk nggak hari Sabtu kemarin? enggak. Nggak, berarti libur panjang ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya? Oke, Zaki jalan-jalan nggak kemarin? Iya, Widih, kemana tuh? lapangan banteng. Ih, lapangan Banteng gimana tuh? Daerah dekat Monas, Masjid Istiqlal di Jakarta. Oh, di situ. Wah, aku baru denger tuh. Lapangan Banteng tuh. Sama ke Tangerang. Oh, ke Tangerang. Kamu rumahnya di mana sih, Zaki? Jakarta, Jakarta mana? pusat. Pusat. Dekat mana tuh? Dekat tahu Harmoni nggak? Bukan Harmoni, GPS. Wah, aku nggak tahu lagi. Soalnya nanti aku juga kerja Rawasari, Rawasari. di Losari. Ah, nggak tahu deh. Aku baru ini dong. Baru mau kerja di daerah sana. Di Harmoni. Di apa? Ya, Berarti deket tol dong. aku belum ke sana sih. Baru interview. Hmm. Di dekat situ tuh Harmoni. Aku juga belum pernah ke sana sih. Katanya dekat Monas atau apa, aku juga nggak tahu deh. Ih, itu ada apa aja di apa tadi Taman Banteng itu ya? Ada hewan, Oh, air mancur, sama mainan-mainan gitu lah. oh ada ya, aku nggak tahu. Oke, oke. Kan malam minggu. Iya, iya. Terus habis itu ke Tangerang, Iya, rumah nenek biasanya. Ya. enggak. Rumah Oh, nenek di Subang, Tanjung Sari Timur. jauh banget ya. Mister soalnya di Tangsel sih, Mister. Tangsel. Tangsel, Tangsel. Tahu Pondokaren Berarti nggak? kalau berarti kalau Tangsel lo batalion dekat situ dong. Batalion, ya deket. Situ isinya ada apaan, Kak? Aku nggak pernah ke sana. Aku nggak pernah. Aku tuh bukan di sananya, aku tuh di Pondokaren, tau nggak? Oh, Pondokaren tahu tuh. Iya, di belakang stan. Tahu stan kan? Hah? Stan tau nggak stan? Tan mana tuh? Stan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tau nggak? Enggak belum pernah ke sana. Pokoknya di Pondok Arennya deh. Nggak jauh lah. Tinggal pleset dong nih. Aku tuh jalan ke warung ya. Ke warung tuh udah masuk Tangerang. Jadi perbatasan banget tengah-tengah. Sama di kampung. Perbatasan timur sama barat. Iya, aku gitu. Jadi mau ke warung tuh udah beda kota tuh. Kota Tangerang dia. Makanya Hmm. aku dulu sekolahnya SMA di Ciledug. Tahu Ciledug kan? Pasti tahu lah ya. Belum tahu deh, belum tahu. Oh, nggak tahu Ciledug kan Tangerang juga itu. Kamu Tangerangnya kemana kemarin? Tangerang mana ya waktu itu? Wah, Lomba sih waktu itu lomba. lomba. Keren sih. Oke, oke, oke. Terus yang lain gimana nih? Pada jalan-jalan juga nggak? Rizky, Puri, Keanu, Wisnu, Vino. Jalan-jalan nggak? Kemarin kan long weekend tuh. Kalau Sabtu libur sih, kalau kalian libur ya Sabtu. Cuma Sabtu Minggu. Di rumah aja. Rizky di rumah aja. Oh, di rumah aja. Oke deh. Kalau yang lain nih, Puri gimana? Puri jalan-jalan nggak? Wisnu mana? Wisnu on cam dong Wisnu. Vino jalan-jalan nggak Vino? Oh enggak. Nggak, Nggak, diem aja. di rumah aja. Oke, iya. Itu libur. Kayaknya libur terakhir ya. Karena setelah ini kayaknya nggak ada libur deh. Nggak ada tanggal merah lagi ya. Tes, gak bisa Mister on cam. Wah nggak bisa. Kenapa tuh Wisnu? Ini nih. Wah itu bisa. Nah, tadi gak bisa. Mana muka kamu? Itu mah tempat tidur. Ah, kegedean kursinya itu mah. Oke deh. Oke udah. Ini aku kirim lagi ya. Kita semua.
lanjut ke materi ya teman-teman ya. Karena minggu depan dan seterusnya kayaknya kita nggak ada libur ya. Nggak ada tanggal merah guys. Parah, parah, parah. Aku share screen dulu ya. Siapa nih? Oke, hari ini kita masuk di lesson ini ya, model and time ya. Kalian di modul ini kalian nggak akan ketemu sama yang namanya autocorrect. Jadi ya kalau kalian typo kayaknya nggak apa-apa deh. Ya tapi jangan sampai typo sih ya karena walaupun nggak ada automation correctnya, tetap jangan typo ya. Nah, kita udah mulai masuk ke dalam modul, jadi udah mulai serius ya belajarnya ya teman-teman ya. Kalau kemarin tuh kita masih belajar fungsionalitas dari Python itu sendiri. Jadi Python itu fungsinya ada apa aja sih kemarin? Oh ada looping, ya kan? Oh ada if else kemarin. Ya baru belajar structure, ya struktur dasar dari Python kemarin. Nah sekarang kita udah masuk di modul ya teman-teman ya. Berbicara tentang modul, modul itu udah banyak. Bahkan ada ratusan modul yang ada di dalam Python dan itu bisa kalian gunain tergantung dari keinginan kalian. Kalian pengen pakai buat apa? Ada yang buat Arduino, ada yang kalian tahu Arduino bisa juga pakai Arduino, ada yang buat deteksi objek pakai OpenCV, ya kan? Ada yang bisa buat digunain buat machine learning, buat analisis data, bisa juga. Jadi banyak banget lah modul-modul. Ya, tergantung kegunaannya teman-teman. Ya, jadi gini, di dalam Python itu ada namanya library. Nah, library itulah yang banyak banget ya isinya ya. Ada ratusan ya. Library itu ada perpustakaan. Jadi kalau kalian tahu, perpustakaan itu kan menyimpan banyak buku ya. Nah, buku-buku itu namanya modul. Oke? Sorry, sorry. Buku-buku itu namanya library. Nah, di dalam bukunya ya itu ada modul. Jadi misalkan kita punya satu perpustakaan. Nah, perpustakaan ini namanya library. Kita ambil satu buku itu namanya library. Aku mau ngambil library dari random. Ambillah random. Nah, jadi kalian ambil library Python ya, misalkan ada random, ambil random. Nah, di dalam random itu ada lagi sebenarnya turunannya. Ya, ada modul random dan lain-lain. Itu ada. Nah, misalkan aku mau ngambil modul random deh, gitu kan. Aku ambil nih modul random. Modul, modul lagi, modul random. Jadi satu buku itu namanya modul kan. Buku di perpustakaan, kalau banyak namanya library. Nah, satunya itu adalah modul. Nah, nih, misalkan modul random, satu kan, modul random. Di dalam modul random itu ada lagi fungsi. Ada randin, ada random gitu. Nah, ini fungsinya. Fungsinya buat apa gitu kan? Tergantung pemakaian dari kalian gitu kan. Kalau randin itu untuk mendapatkan bilangan bulat secara acak ya. Biasanya randin ini digunakan buat apa sih? Kalau kalian pernah main game, ini cikal bakal dari AI gitu ya sebenarnya. Kayak misalkan game versus komputer lah kalian pernah coba kan game versus komputer. Nah itu sebenarnya dibikinnya pakai RANIN. Guys. Jadi RANIN ini kan isinya adalah angka. Nah angkanya itu bakal dibuat jadi deteksi gitu loh. Di sini ada RANIN A, B. Nah maksudnya apa? Jadi maksudnya kita bikin acak. A itu misalkan contoh nih, aku punya nilai A itu, ya aku agak gedein deh. Misalkan aku punya A itu nilainya itu adalah, ups. Nah, misalkan A itu aku punya nilai 1,5. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita akan random. Nah, random itu random ya, random. INT itu kalian udah tahu dong, ya. INT itu integer. 1,5 artinya apa? Di antara 1 sampai 5 dia akan menghasilkan nilai apa? Dia akan random, ya. Bisa nilai 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5. Gitu maksudnya. Ya, kalau 1,7 gimana, Mister? Ya udah, berarti dia akan random
akan menghasilkan nilai angka secara acak dari angka 1 sampai angka 7 gitu. Oke, jadi 1, A, B ini ya, A, B ini artinya adalah angka awal berapa sampai angka akhir berapa yang mau kalian acak nilainya. Itu namanya adalah probation. Ya, mungkin nanti kalian kalau udah kelas 6 atau SMP udah belajar lah namanya probation, ya, atau peluang. Ya, nah ini masuk nih ke sini matematikanya, gitu. Kalau misalkan 3,6, A-nya 3, B-nya 6, artinya apa? Ya sama ya. Dia bakal mengeluarkan nilai acak antara 3, 4, 5, dan sampai 6. Jadi 3 sampai 6 dia akan dikeluarkan secara acak. Bebas. Ya. Tiba-tiba keluar angka 5 bisa. Keluar angka 6 bisa. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Rain in? Aman ya? Gitu. Jadi range lah intinya ya. 1,5 ya, 1 sampai 5 dia akan ngeluarin angka berapa. Nah, kalau random apa ya? Kalau random itu bisa dibilang adalah em ini aku mau ganti ini gimana ya? Oh, di sini. Nah, kalau misalkan random itu apa? Random itu adalah untuk membuat angka desimal acak. Jadi, kalau kamu pakai random, dia akan mengeluarkan nilai acak. Ya udah acak gitu. Bisa puluhan, ribuan, ratusan gitu kan. Jadi tidak terorganisir. Ya, itu bedanya antara rand in dan juga random gitu, teman-teman. Oke? Oke, ada yang mau tanya dulu? Aman ya? Nah, masih awal. Oke, ini aku ganti dulu. Nah, sip. Oke, kita lanjut lagi ke sini deh. Nah, dalam penggunaan random, sorry, dalam penggunaan modul ya, ini di semua modul ya, nggak cuma random aja. Misalnya ini, langkah pertama, kamu mau import random. Nah, kalau kamu import random, artinya kamu ngambil buku. Nih, buku nih, satu book gitu kan. Nah, kamu harus pilih gitu kan. Mau pakai halaman berapa kira-kira bukunya? Makanya di sini adain random lagi gitu. Oh, misalnya aku pengen pakai rand in gitu kan. Ya mau nggak mau kamu harus pakai random. Jadi ketika masukinnya gini, random titik rand in. Artinya adalah bacanya dari kanan. Aku pengen fungsi rand in dari kanan ya kan bacanya kan. Titik artinya di dalam. Di dalam modul random gitu. Itu kalau kamu mau pakai yang ini. Jadi setiap kamu menggunakan rand in, wajib hukumnya pakai random titik. Kalau nggak pakai random titik ya dia nggak akan tahu nih modul yang mana nih gitu kan. Kamu mau pakai yang mana dia nggak tahu. Gitu. Kadang nggak dikasih tahu direktorinya gitu ya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kalau kalian udah tahu mau pakai rand in, ya udah pakainya gini. From random import rand in. Dari random, dari library random, ya, dari modul random, tolong dong importin fungsi rand in gitu. Maka dari itu, kalian nggak perlu lagi pakai random titik. Cukup pakai rand, langsung aja rand in. Ya, itu langkah kedua. Yang ketiga adalah, kalau misalkan kamu butuh selain rand in, misalkan yang lain-lain banyak ya, kamu bisa menggunakan import bintang. Bintang artinya adalah semua, bukan kali ya. Bintang di sini artinya semua. Itu nanti akan masuk ke SQL nantinya, database. From random import bintang. Bintang itu artinya semuanya. Jadi semua yang ada di dalam bukunya random dipakai gitu loh. Ya, gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mau eh, narik si random ini, si modul ini ya, ya kamu harus menggunakan kayak gini guys. Ya.
Oke, ada yang mau ditanyain? Mana ya? Nah, ini yang tadi aku udah bilang tuh ya. Rent in 1999. Di print angkanya keluar apa? Random gitu. Tiba-tiba keluar 5490 dan lain-lain gitu. Jadi range ya antara 1000 sampai 999. Oke, nah di sini ada lagi random ini digunain untuk apa sih kira-kira? Ya kan kenapa sih harus ada random gitu kan? Jadi random ini bisa digunain untuk mencari tim. Berapa banyak tim yang berpartisipasi gitu kan, misalkan gitu. Atau kita mau mengelompokkan tim satu, tim dua siapa-siapa aja. Nah, kamu bisa lakukan ini dengan memasukkan nilainya juga. Ya, contoh di sini. Kira-kira banyaknya tim ada berapa? Nah, kita pakai variabel total ya. Si total ini masuklah di dalam variabel sini. Gitu kan. Artinya, ketika aku pilih totalnya 2, berarti otomatis peluangnya udah jelas lah ya. 2 tim. Karena kan range-nya 1 sampai 2. Nah, karena di sini ada 11, dia akan random dong. Wah, ada 11 tim nih. Ya, kira-kira kalau 11 tim gimana ya? Gitu kan. Dia random nih. Angka 1 sampai 11. 1 sampai 11. Nanti hasilnya apa? Gitu kan. Bisa 2, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 1, bisa 3. Gitu, itu namanya random. Ya. Jadi, fungsinya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Bisa buat memilih tim, bisa buat memfilter tim juga gitu kan. Nah, contoh kayak gini. Kita bisa masukin menggunakan while juga. Misalkan from random import rand in ya. Namanya siapa? Nama atletnya kita masukin. Ketika namanya bukan off ya, kita pakai loopingan kayak gini ya sederhana. Maka nomor timnya sama dengan randnya 1,2. Artinya kita akan membentuk 2 tim ya. Nanti kita akan tahu nih tim satu dan tim duanya siapa gitu nama-namanya. Nah, ini kalian bisa lakuin ini. Ya, misalkan kalian di sekolah relate-nya gitu ya. Oh, ada jadwal piket nih atau jadwal kelompok. Bisa kalian gunain ini untuk kalian tentuin kelompok siapa aja nih secara acak gitu. Bisa kayak gitu, bisa ya. Enak banget ya, kita bisa nentuin nomor tim, nama gitu kan. Jadi nggak ada yang apa tuh? Kalau di sekolah kan gitu ya. Ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Jadi kayak gitu caranya ya. Oke, kita kan ngomongin rent in dulu ya. Rent in ini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira ke kalian ya? Nggak ada yang harus di aman ya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut ke course ya. Nah, boleh dibuka deh course-nya teman-teman. Kita masuk di lesson ke 12 ya, modul random ya. Nah, silakan teman-teman boleh masuk dulu nih maksudnya. Oke, kita masuk di nomor 1 ya, angka acak ya. Oke, ini masuk semua nggak? Masuk semua ya. Nizam ada nggak Nizam? Oh, Nizam nggak masuk ya? Oke deh. Oke, eh kita lanjut di sini dulu ya berarti. Nah, kita kerjain dulu soalnya, oke? Hmm. Oke, pilih semua cara untuk menyambungkan modul di mana program bisa menggunakan fungsi read in. Oke, kira-kira dari kalian
yang mana aja yang bisa dipakai untuk fungsi rand ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada yang bisa jawab? Gampang banget tadi baru aku jelasin. Siapa aja yang bisa? Boleh. Ayo, jangan malu-malu deh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Zaki apa Zaki? Coba ambil salah satu Zaki yang mana? Kira-kira. Kak, saya Kak. Oke, Rizky. Oke, Zaki ini katanya. Rizky apa? From random import radian. From random import apa bintang. From Oke, import random. tempat random. Ini nomor dua bener nggak? Pakai nggak? Yang nomor dua, random. Import rand in from random. Bener nggak? Enggak. Nggak. Oke, berarti ada tiga nih. Oke deh ya. Import random, from random, import rand in, from random, import bintang. Oke, bener ya? Oke, mantap. Jadi ya bener ya. Jadi import random, kalau import random kalian wajib masukin random titik rand in ketika kalian nanti eksekusi variabelnya, ya masukin variabelnya. Kalau from random import rand in ya kalian ambil rand in-nya doang. Tapi kalau pakai from random import bintang ya kalian ambil semuanya yang ada dalam random semua fungsinya gitu. Gitu ya. Lanjut lagi kita ke nomor 2. Apakah udah? Udah dong harusnya ya. Oh, masih ada yang belum, Wisnu. Salah. Nih, Wisnu. Silakan lihat dulu, Wisnu. Ayo, Kakak Wisnu. Semangat. Nih ya, guys. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Yuk, tanya aja. Nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nggak usah malu-malu lah. Kita chill aja. Malu sesat di jalan. Lanjut ke nomor 2. Wisnu. Udah belum? Yang ini Wisnu. Mana Wisnu? Nih, no. No. Wisnu. Lah, Wisnu keluar. Bu iya. Atasan dipanggil-panggil nggak jawab. Oke deh, kita lanjut nomor 3 ya, berarti ya. Nomor 2 ngetik-ngetik kan? Ya, nomor 2 ngetik-ngetik, ngetik-ngetik dulu aja. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ya seperti biasa ya. Kalau awal-awal kita berarti disuruh untuk mencari tahu apa yang salah gitu ya. Ayo, kita udah belajar beberapa bulan gitu ya. Nah, kira-kira di nomor 6 ini apa yang salah? Siapa yang bisa jawab? Ayo yang lain dong, jangan Rizky doang. Nomor 6 tuh. Bad input katanya. Kira-kira kenapa bisa bad input ya? Ada yang bisa jawab? Boleh nih, ayo. Puri, Keanu, Wisnu, Nah, Haris, Vino. melek. Apa Wisnu ngelek? Ya, Ya udah, nomor satu bisa nggak tadi? bisa. Oke, aman dah kalau gitu. Oke, yuk. Nah, nomor 2 nih, nomor 2, 3. Kira-kira siapa yang bisa Bentar, apa? bentar. Oh, iya, maksud aku yang lain bukan kamu. Kamu mau kerjain aja dulu. Siapa yang ini? Furi deh. Furi, nomor 6 kenapa Furi? Kenapa dia bad input Furi? Kenapa tuh Fur? Kira-kira. Kenapa dia bisa bad input? Ya, masih inget nggak? If jika angka sekarang adalah nomor menang, benar nggak operator logisnya? Apa yang bisa jawab Vino? Vino, apa Vino? Ayo Vino jawab Vino.
Haris bisa jawab? Kenapa? Dia bad input di nomor 6. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Santai aja. Chill kita bro. Rizky deh, Rizky ayo. Apa Rizky? Nomor 6. Nomor 6 baris ke-6. Apa yang salah Rizky? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu juga. Astaga. Ayo, if itu, guys, kita udah belajar kan. If itu berarti kan dia butuh operator logis. Operator logis itu ada apa aja? Ada lebih besar sama dengan, itu kan. Ada kurang dari sama dengan. Terus ada sama dengan. Nah, berarti ini, karena sama dengannya cuma satu, ya. Berarti kita perlu pakai sama dengan. Nah, ingat-ingat operator logis if gitu ya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, oke. Nah, di sini katanya modul rent.pay not found. Apa tuh? Kenapa tuh? Baru banget tadi di nomor 1 kita bahas. Kira-kira apa yang salah? Nomor satu kayaknya harusnya read in. Ah ya, betul ya, Rizky. Ya, jadi from random import rent. Nah, ini baru kasih int. Nah, nah, gitu. Nah, ada lagi yang error nih, nomor 5 baris kelima. Name angka sekarang is not defined. Nah, kita harus ngapain nih kalau ternyata angka sekarang ini dia nggak tahu nih siapa nih, gitu kan. Berarti kita harus tambahin dong angka sekarang. Kita taruhnya berarti di nomor 4, ya kan? Nah, empatnya di sini ada variabel tuh. Nomor menang ada variabel, ada. Nah, yang nomor baris keempat itu nggak ada variabelnya ternyata. Berarti kita harus masukin variabel. Variabelnya siapa? Ya, angka sekarang itu. Nah, baru di play. Tuh, udah. Kalau udah selesai, jangan lupa di checklist ya. Checklistnya manual. Nggak salah random deh. Nah, checklistnya manual ya. Di checklist saja di bagian atasnya ya. Di sini nih. Udah nggak ya? Kalau udah nomor 2, nomor 3. Nih checklist sini. Ini kan ada nih ya. Lewati level dan minta bantuan guru atau enggak kan boleh checklist di sini tuh. Kalau udah benar ya. Gitu. Jadi tenang aja guys. Yang penting pas diklik bisa aja. Jadi nggak ada auto check ya. Oke, bisa. Jadi jangan lupa di checklist ya. Checklist manual. Nanti Mister yang cek. Jadi kayak udah nggak ada otomatis kok. Nah, oke, sip. Wah, Wisnu ngelag ya Wisnu ya. Kamu ngelag ngelag banget Ya, ya Wisnu ya. ya, tadi Waduh. ya, Udah nih aku kirimin ini ya di chat ya. Biar nanti bisa ngikut oke. Semangat Wisnu. Semangat. Oke, oh ini nomor 4 ya. Ntar dulu. Nah, oke. Nomor 4 kita udah punya from random import trend in partisipan balapan 1 0 sama ada partisipan balapan 2-nya 0. Udah punya tuh while-nya. While ya, ketika inputnya dimasukin nomor balapan, kalau misalkan enggak, dia off. Ya. Jadi dia akan berhenti kalau dia hasilnya adalah off. Oke, kalian coba lihat deh untuk soal ya. Nah, di sini
nomor Anda adalah partisipan balapan satu adalah partisipan balapan dua adalah. Oke, kira-kira kalau kayak gini kita wajib menggunakan apa sih? Yuk, di sini udah jelas ya. Ketika, nah, Maksudnya kok kayak gini ya? kenapa tuh Wisnu? Nah, kayak gini. Ini Apa? kenapa? Mana coba lihat. Ya. Kenapa? Boleh share sheet. Hmm, Kenapa? Belum kelihatan. Oh, udah bener. Kamu tinggal ke sini aja, nggak ada otomatis kok. Nih ke sini, kamu checklist. Nah, ini kan ada checklist kan di sini nih tuh. Nah, udah Oh, gitu doang. Nah, gitu ya, Wisnu ya. Jadi nggak ada otomatis kok. Nah, itu diklik. Nah, ada lanjut. Hah? Gitu. Ya, Enak kok. Oh ya, lanjut lagi ya. Kita di nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, teman-teman ya. Oke, di nomor 4 tadi kita lihat dulu ya di sini ya. Nah, partisipan balapan satu adalah satu, partisipan balapan dua adalah nol. Kalau kayak gini kita bisa menggunakan if else. Oke, kita bisa pakai if else. Nah, caranya gimana tuh? Caranya gini. Ketika input dan lain-lain udah ya. Nah, sekarang kita harus punya nomor balapan dong. Nah, kita harus punya nomor balapan karena kan nanti akan jadi hasil ya. Nih, tuh masukkan nomor balapan ya. Kita masukin nanti nomor balapannya, oke? Nah, sekarang kita masukin nomor balapannya. Nomor balapan. eh, Nah, nomor balapan sama dengan run in. Aduh, tuh, sorry. Run in. Nah, run in-nya di sini dia lihat butuh berapa orang gitu kan. Balapan satu, hmm, balapan dua, otomatis dia perlu dua orang. Makanya, dua orang ini kita terjemahkan menjadi apa? Menjadi 1,1,2 karena kan cuma ada dua kemungkinan kan kalau nggak satu ya berarti dua gitu karena kita pengennya kan butuhnya ada dua tim ya tuh partisipan balapannya dua satu dan dua maka dari itu kita pakainya adalah rent in dalam kurung 1,2 oke seperti ini ya 1,2 barulah kita masukin if-nya if-nya gimana tuh Mister oke ini ya jika Jika nomor balapannya adalah satu, ya, maka, nah, jadi kalau nomor balapannya adalah satu, maka dia harus ngapain tuh? Maka dia kan nanti hasilnya akan satu hmm, ya. Berarti kalau nomor balapannya adalah satu, ya, ya udah, berarti partisipannya atau partisipan balapan satu, berarti hasilnya berapa? Ya satu, gitu kan? Plus sama dengan satu. Karena kan maksimal dia harus satu gitu kan. partisipan. Mm-mm. Jadi dia pengennya kok kalau partisipan balapan satu dia maunya itu satu gitu kan. Maka dari itu kita taruh satu. Maka partisipan balapan satunya tambah plus satu. Maka hasilnya akan satu. Terus, Nah kalau enggak berarti apa? Partisipan balapan duanya yang plus satu gitu. Kalau plus satu kan dia misalkan kalau bukan satu kan berarti otomatis dua dong. Iya nggak? Kalau dua nanti hasilnya bakal jadi nol sama dia. Gitu maksudnya ya. Terus apa lagi udah ya. Tinggal kita print partisipan balapan satu di bawah sini ya. Kalau nomor balapannya adalah satu, ya, berarti dia akan nambah satu, maka hasilnya satu. Setelah itu dia akan nol.
Berarti kita print Ring. apa tuh? Partisipan balapan satu. Nah, gini ya, partisipan balapan satu kurang ketik nih. Nah, kurang ketik. Oke, partisipan balapan satu adalah titik dua, koma, kasih partisipan balapan satu. Yang kedua, copy aja ya. Tadi kalau partisipan balapan dua adalah partisipan balapan dua juga. Jadi kalau nanti hasilnya satu, misalkan kita pengen pilih apa? Iya gitu ya. Mana nih? Harusnya dia ngomong dong nomor balapan ya. Apakah aku salah? Iya, aku salah. Aku kurang print ya. Bentar, aku kurang print. Aku kasih dia print. Ini kan dia nyetak ya nomor Anda. Aduh, tipu. Loh, kok tipu? Nah, nomor Anda. Duh, Kak, yang dikirimin di chat ini apaan, Kak? oh itu punya Wisnu itu. Yang tadi nomor satu, nomor tiga. Nomor Anda adalah nomor balapan ya. Nah, jadi nanti dia akan random nih guys. Bit input. Nggak ada koma ya. Jadi kalau kita ketik iya, nah misalkan oh nomor balapan kita dua guys, gitu kan ternyata dua. Ya masukkan nomor balapan kenapa dia ngulang gitu kan? Kenapa dia ngulang? Kok dia ngulang ya? Masukkan nomor balapan. Loh, ininya nggak masuk ya? Nah, ini harusnya dimasukin guys. Sorry, sorry, sorry. Kan dia ngulang kan? Tuh, ngulang kan? Jadi kalau kita iya, nah kan tuh dia akan muncul tuh. Iya, satu, nol. Oke. Ya lagi, nah bisa jadi dua, nol, tiga, nol, tiga, satu, tiga, dua gitu. Jadi nanti dia akan random guys, tuh. Dia akan random, bisa satu, nol, bisa dua, nol, ya kan, bisa tiga, nol. Nah, intinya kalau ini ya nambah kok. Tuh sesuai satu sampai dua nantinya di sini. Makanya pas di sini dia akan nambah tuh, oke ya. Kalau dua plus satu nanti hasilnya berapa? Dua gitu kan. Gitu. Dua plus satu tiga. Nah, dia akan random kayak gini. Untuk yang nomor empat. Gitu. Jadi enaknya random tuh gitu ya. Gimana teman-teman? Udah? Bisa? Jadi coba dulu ya. Ini gimana? Yang mana, Wisto? Boleh kasih tahu aku. Nol, nol. Jadi tuh awalnya tuh dia udah punya nol nilainya sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa dia bisa dapat nol? Ya karena dari sini kan udah ada nol gitu. Ya namanya juga random. Kita nggak tahu kan hasilnya berapa. Jadi hasilnya tuh ngacak ya guys. Tergantung dari nomor balapan sini. Jadi cuma maksimal satu dua tuh. Kalau nggak satu, ya dua.
Nanti nilai hasilnya dia bakal random. Nanti kalau udah dicek aja ya. Kita nggak ada otomatis gitu ya. Nanti aku yang lihat kok. Kita nggak ada otomatis otomatis gitu. Ya, Jadi kalian nggak usah takut salah ya. satu. Kenapa Wisnu? Bisa Wisnu. Aku izin minum dulu ya guys. Oke. Berarti nah bener. Kak, Ya, Pak Haris kenapa? Hmm. Bener. Mau nanya? ini ini baris 13 nggak ini baris ke-13 nggak bisa tuh. Boleh sini Mas. Boleh share screen, Haris? Hah, boleh. Boleh. Nama buk Namaku bukan Haris, namaku Emir. Oh Emir, soalnya di situ namanya Haris. Oh Emir Rashad Haris kan? Ya, Oh ini Emir. Printnya di sini ya, sejajar sama Els ya, printnya. Karena biar ke iya. looping. Heeh. Itu nggak ke looping kalau di situ dia. Ah, Lagi di bawah. Nah, ada sip. Satu lagi. Oke, ini petiknya belum man. Petiknya di dalam. Ah, ya. Apa sih? Petik, petik. Itu titik. Petik, petik. Petik ini, petik atas, petik satu. oh, Heeh. Itu koma. kayak gimana? Yang ini kayak gini nih. Petik atas gini tuh. Oh, iya. Iya nih yang petik atas nih tuh. Itu titik dua. Oh, benar. Oh iya, Nah, benar. iya betul. Lagi atasnya. Ah, udah Oke. selesai. Nah, coba Hore! ketik. Ya, coba. Wuhu. Nih, Jangan off. Off mau selesai. Iya, iya gitu. Ya, coba play lagi, play lagi. Wisnu udah Wisnu. Oh iya, Kak. Ya, coba ketik iya. Boleh Fury, boleh share screen. Aman. gini, Nah, udah sip bisa tuh. Tinggal checklist udah aja. gitu doang. Iya, gitu aja. Checklist aja, bro. Terus, Fury. hah? Fury. Iya, Emir kenapa? Ini, ini, ini nggak bisa. Tiap kali aku ketik ya, malah kayak gini. Ada yang kurang nggak? Mm-mm. Oh alah, di sini nih. Read in tambahin 1,2 di sini. Nah, di baris ke-8 ya. Satu koma apa? Satu, 1,2 kayak gini. Oh, Nah, oke. iya. Sip. Oke, Furi. Aku ke Furi dulu ya. Furi itu salah yang... Nah, ini nggak usah pakai petik ya, Furi ya. Nomor balapan nggak usah pakai petik. Karena itu variabel. Dihapus. Nah, dah coba di play. Enggak, itu bener kok tadi. Udah kasih petik bener. Nah, ya. Petik satu. Nah, dah. Ketik satu. Oh, enggak. Furi, Emir. Hah? Enggak. Tadi aku ngomongin sama Furi. Nah, ini coba di stop dulu deh. Ada yang kurang. Iya. Nah, kamu tambahin ini.
print nomor Anda itu di bawah dari nomor 8 ini. Nah, di nomor 8 kamu enter. Nah, kamu tambahin tuh yang bisa kirim, yang print nomor Anda, nomor balapan. Kalau nggak di copy aja nggak apa-apa. Iya. Print. Print nomor Anda. Nah, koma nomor balapan. Oke, good. Sip. Nah, dah tinggal play aja. Yeay. Yeay. Nah, tuh bisa. Udah. Habis itu tinggal checklist ya. Emir ya. Ya. Oke, mantap. Good. Dah, kita lanjut lagi. Kita tinggal checklist aja, oke? Gimana? Checklistnya. Iya. Yang tadi, yang di sini nih, di soal. Oke. Yang ini. Nah, ya. Nah, dah, kirim. Oke, dah, sip. Titik. Kita lanjut lagi. Udah pada bisa kan? Semuanya ya. Mhm. Oke, aman, aman, aman. Zaki. Kenapa Zaki? Bisa nggak Zaki? Nomor 4, Zaki. Mau share screen nggak? Ayo. Hmm, Boleh. Kalau mau share screen, boleh ya. Tadi nomor berapa Zaki? 4 kan? Oh ini nomor 4. Nah nih Zaki. bentar. Oke, aman, aman, aman. Udah kelihatan belum Kak? Oke, coba aku cek. Masih ini Kak, masih nulis. Wow, masih tulis. Oke, nomor balapan sama dengan 1. Else-nya berarti apa? Partisipan balapan 2 plus sama dengan 1. Kamu hapus dulu. Kamu hapus dulu. Ya. Kelewatan, kelewatan. Mau di ini, campurnya dagingnya. Itu agak dihapus dikit ya. Zaki hapus satu spasi aja. Sejajar sama ini. Oke. Nah ini sama ya plus sama dengan 1. Depan. Oke. Terus di bawahnya, nih disejajar sama print. Oke, sejajar sama print, masukin itu. Partisipan balapan 1 adalah, nah yang ini ya. Nah, yang itu. Yang kalau kata yang Baru berapa sih? Nah, partisipan balapan 1 adalah titik 2. Ini aku kirim ini ya, apa namanya? Pasti. Mau makan Nonton apa?
Emang ada suara apa? Ya udah makan yang tengahnya mama. Lagi, Vino denger aja. Nah, lanjut nomor 5 ya, terakhir ya. Oke. Nah, nomor 5 gimana tuh? Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 aslinya nggak ada ya. Tadi aku udah kerjain soalnya. Oke, di nomor 5 kita pengen tahu nih banyaknya tim satu ada berapa, tim 2 adanya berapa, nanti pemenangnya berapa di tim satu dan pemenangnya 12. Gitu, oke. Nah, seperti biasa kita perlu yang namanya from apa tadi? Aku lupa lagi. From random. From random import kita pakai import bintang aja lah ya. Nah, kayak gini ya. Nah, barulah kita masukin nih guys. Jadi, misalkan kita punya tim satu lah ya, contoh. Tim satu, tim dua gitu ya. Nah, tim satu kita pakai input dong, ya kan? Karena kita mau masukin banyaknya anggota di tim satu. Kita pakai satu input, nih banyaknya anggota di tim satu. Nah, gitu ya. Oke, nah di tim satu titik dua, yang kedua sama ya, kita inputin juga, kita masukin juga. Nah, sama juga ya, berarti kan di tim. Kak, Ya, kenapa Zaki? saya nomor 4 kok belum bisa sih, Kak? Coba nomor 4 gimana? Yang aku kirim udah kamu copy paste belum? Belum. Nah, coba di copy paste dulu deh. Itu nggak Hmm. ada autocorrect kok, Zaki. Jadi kamu tinggal checklist aja nanti ya. Eh, Nanti aku cek benar atau enggak. buat ini hapus semua. Iya, dihapus aja Zaki terus dipastein yang dari Mister ya. Coba. Hmm. Oke, itu dia sampai mana kita? Oke, input ya. Nah, kita mau masukin si apa namanya? Oke. Randomnya. Ini apa renang ya? Misalkan ada renang satu sama renang dua tuh. Nah, renang satu sama renang dua. Renang satu, aku mau masukin rand in-nya, gitu kan? Nah, karena aku tadi pakai import bintang, jadi artinya kan aku importin semuanya, ya. Jadi aku importin semuanya, nggak perlu lagi pakai random titik ya. Jadi aku cukup pakai rand in. Nah, ya, rand in di sini. Rand in-nya kita lihat, kita mau di angka berapa? Angka satu dong, otomatis ya. Kenapa? Karena kan kita mau pilih anggotanya. Kira-kira kalau banyaknya anggota di tim satunya 10, di tim duanya ada 12, berarti kan otomatis ada range di sana. Ya kan? 10 sama 12. Berarti aku mulai dari satu dong. Satu koma tim satu. Nah, gitu ya. Tim satunya kan sebagai ada berapa banyak itunya ya. Yang kedua juga sama range in satu koma tim 2. Jadi tim satunya dijadiin patokan maksimalnya berapa random gitu. Itu ya, teman-teman ya. Gitu. Terus terakhir tinggal Bisa lagi.
tinggal masukin aja. Iya Ah, nih, tinggal kalian print. tisu habis. Tinggal kalian print aja, print, masukin deh perenang. Perenang, renangnya berapa? Gitu kan. Oh, perenangnya koma, misalkan tim satu ya. Aduh, kok aku misi tim. Wih, tim satu. Nah, tim satu, koma, petik, strip, koma, petik, perenang. Perenang, koma, tim. Sorry, sorry. Nah, ini biar katanya. Ada spasi di sini, koma, berarti ini adalah tim dua. Oke, kalau ini 10, ini 12 berapa? And in non-integer stop for range. Kenapa nih? Oh, kita harus pakai INT ya. Dia nggak kedetek ya. INT, dia lupa aku. Dia kan bukan string ya. Oke, INT ya di inputnya ya teman-teman ya. Nah, coba 10, 12. Oke, sip. Sorry, aku ini tim satu. Renang satu, ini renang dua. Nah, salah, salah. Nah, sip. Tuh, oke, mantap, mantap, mantap. 10, 12. Oke, perenangnya 8, perenang 5. Nah, gitu aja random ya. 10, 12. Berarti yang di tim satu banyaknya 10 ya perenangnya 8. Wah, aja random gitu ya. Oke deh, aman berarti ya. Jadi random ini tuh baik lagi ya. Dia fungsinya itu ya sebagai random aja, teman-teman. Gitu. Jangan bingung. Ini cuman masalah variabel kan. Ini udah bisa lah ya. Gitu. Kalau random itu kalau kalian kembangin nanti bisa bikin game yang game suite itu loh. Batu gunting kertas. Bisa tahu. Bisa. Hei Kak, Ya, Emir, kenapa? aku ini nggak bisa lagi baris nomor 6 nggak bisa ini. Coba share screen. Sini, Emir. Nah, tuh. Oh, itu harusnya INT dong. Hmm? Ini harusnya renang 2. Nah, renang 2. Nah, ini harusnya INT. Kasih INT. INT dalam kurung input. Nah, harusnya kayak gitu ya. Nah, dah. Gitu doang kok. Nah, ada tutup kurung. Jangan lupa di pojok. Bukan di situ tutup kurungnya. Mana? Hapus dulu. Nah, di sini ya tuh. Nah, tutup kurungnya di sini. Eh, Oke ya.
Oke, Oke, aman. Dah, kita tes dulu. dah bisa tuh. Wah, eh, Oke deh. Kak, kok aku renang duanya error? Oke, share screen. Sini, coba. Renang dua ya. Ya. Dah, kamu aja renang satu. Itu lihat nomor 7 deh. Hah? Baris ketujuh lihat. Nah, itu ada renang satu. Baris ketujuh lihat. Renang berapa itu? Kenapa? Baris ketujuh. Baris ketujuh. Kamu itu renang satu. Oh, Hmm. Ya, itu. tamat. Udah selesai. Ada yang belum? Siapa yang belum? aku Saya Zaki. masih Nah, ini Zaki masih coba. masih nulis. Oh, masih nulis. Oke. Jadi ini aku share screen dulu deh. Nah, ini ya. Nah, habis ini kita ke modul time ya, teman. Modul time kita nggak terlalu banyak bahas kok. Aku mungkin jelasin aja ya untuk yang modul time. Karena minggu depan kita masih ngebahas rent ini nggak ya? Aku lupa deh. Bagaimana adik-adik? Furi bisa Furi. Rizky udah bisa. Piano, Vino, Udah Kak. Vino. Oke. Bang Vino bisa. Oke. Ya kalian boleh kerjain yang waktu ya, yang di time kalau yang udah selesai, biar nggak gabut. Boleh langsung kerjain yang di nomor 2 ya, silakan. Aku udah kasih modul kan ya tadi ya, udah belum? Udah ya. Tadi mana modul? Nah ini aku udah kasih modul. Boleh kalian buka nih modulnya. Nah jadi biar nggak bengong gitu kan. Yang udah boleh kerjain yang nomor 2 ya. Yang time.
Itu semester berapa? Oke, udah semuanya. Aku lanjut dulu ya. Nih aku kirim dulu deh ke chat ya. Aku mau bahas yang modul time biar kalian nggak ketinggalan materi ya. Walaupun minggu depan sih kayaknya nggak bahas modul time deh. Bahasnya ya. Kalau nggak modulnya ya, pembuatan modul ya minggu depan ya. Oke, aku akan bahas dulu modul time, teman-teman. Sekalian aku buka ini ya, buka course ya, modul time. Nah, ini nomor satu ya kan, boleh kerjain ya. Nah, aku ini. Jadi, untuk modul time sendiri ya sesuai namanya ya, itu adalah buat waktu teman-teman ya. Jadi, kalau tadi run in itu kan dia modulnya kan buat random ya. Misalkan kayak ada angka berapa sampai angka berapa kita pengen munculin nih, kita random lah kita kan, kita mau bikin tim juga bisa pakai modul in. Nah kalau di time ya sesuai namanya dia adalah waktu teman-teman. Nah ini adalah waktu. Di dalam time itu sama persis ada fungsi juga pastinya karena di dalam modul Kak, itu kan isinya fungsi. Ya kenapa? bisa tolongin kirimin tadi nggak Kak? Yang mana tuh? Yang ini ya? Yang yang renang-renang itu. Aku udah kirim kan di chat. Oh ini ada. Ya ada kan di chat ya. Soalnya nge-lag banget ini. Oke ini aku kirim lagi ya. Gak usah Kak. Oh Tadi nggak usah, belum. nggak bisa. Ya, Oh. belum. Oke, aku coba lanjut lagi ya. Nah, untuk modul time sendiri ini ya dia oke, ntar ya teman-teman ya. Aku- Oke, lanjut lagi. Nah, modul time sama seperti rent in. Jadi modul itu guys ya, nih buat kalian nanti tahu ya ke depannya juga biar paham. Sebenarnya modul itu isinya adalah fungsi ya. Jadi fungsi-fungsi digabungin jadi satu namanya modul gitu ya. Jadi minggu depan kita akan bahas ini lebih detail ya. Nah, dalam model time itu ada fungsi time, ada sleep, ada round. Nah, sekarang kita harus tahu nih. Ya kalau time di sini udah tahu ya, tuh ada
Januari 1970 ini sistemnya menggunakan sistem internasional ya teman-teman ya. Jadi pertama kan ada bulan, hari, tahun ya kan kalau internasional kan. Kalau di Indonesia kan kita tanggal, bulan, tahun kan. Tuh. Nah kalau sleep ya udah jelas ya, dia ngitungnya detik. Berapa detik pakainya sleep. Kalau round itu adalah angka dan digit. Apa tuh maksudnya tuh round angka dan digit? Gini, akan jelasin di sini ya. Kita pakai round nih misalkan. Nah, round itu ada start dan ada start koma 2. Nah, artinya apa kalau round? Kalau round itu untuk start yang pertama itu adalah menit. Kok menit? Sorry, sorry. Itu adalah detik ya, detik. Adalah detik. Jadi kalau round ada dua kan tadi. Nah, kalau yang belakangnya itu adalah millisecond. Millisecond ya. MS lah ya, aku singkatnya ya. Ini second, ini ms. Millisecond ya. Nah, dua artinya apa tuh dua? Dia ngambil angka di belakang koma ada berapa? Ada dua. Makanya kita lihat hasilnya 6,31. Ada dua. Kalau lima gimana misalnya? Kalau lima dia ngambil angka di belakang koma ada lima gitu. Misalkan 7 detik, koma 1, 2, 3, 4, 5 second gitu. Nah, millisecond ya maksudnya ya. Nah, itu untuk round. Jadi kalau kalian mau menggunakan round ya bisa kayak gitu. Kayak misalkan kalian mau ngitung nih pakai time, nah kan udah ada time ya. Akhir time katanya gitu kan. Total roundnya berapa gitu kan. Kita mau ngitung berapa dia start ininya secondnya dan berapa milisecondnya gitu. Nah, itu kan dibuat dari ini teman-teman gitu. Di milisecond dan juga second gitu ya. Ya kalau di time ada tiga itu loh. Ada time, ada round, ada sleep. Kalau sleep itu kan untuk menghentikan program selama 5 detik. Ya kayak hitungan mundur lah jatuhnya. Gitu ya. Oke. Terus biasanya gini. Kalau time itu kan dia pakai from time, import time ya. Misalkan kita mau buat stopwatch. Kita inputin dulu nih. Satu, start. Kalau nol kan stop. Ketika stopwatch-nya bilang nol berarti kan selesai ya kan. Nah, jika stopwatch-nya bilang angka satu, maka kita nyalakan time-nya. Jadi time itu nyala tuh. Nyala time-nya. Kalau enggak berarti kan enggak nyala ya, mati gitu kan. Atau stopwatch-nya nanti bakal mati lah tuh, selesai nol gitu kan. Akhir sama dengan time. Nah, ketika mulai, jadi di sini dia udah mulai nih. Nah, di sini kita ada akhir. Totalnya adalah akhir dikurangin start. Barulah kalian hitung berapa detik. Jadi kalau kalian tahu hitungan stopwatch itu kan dilihat dari misalkan dari jarak A ke B berapa detik nih. Ya, dia hitung tuh akhirnya sama startnya ya kan. Bener dong kayak gitu ya. Ketika dia selesai dikurangin lah sama titik awal tadi. Makanya dapet tuh berapa detik dia berjalan atau berlari gitu kan. Baru ketika terakhir kasih round. Nah, round dalam kurung ya. Ingat ya, round itu punya dua. Yang satu itu untuk second atau menit atau apapun itu. Dan yang di belakang itu adalah angka di belakang koma. Gitu. Makanya totalnya di sini kan berubah jadi menit tuh. Udah jadi menit, menit dari detik ya. Detik 73 second. Ambil nol di belakang koma, itu ada dua. Makanya jadi eh, 73 second. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi untuk time, ya aku nggak bisa bahas lebih ya karena mungkin waktunya udah mulai terbatas ya teman-teman ya. Oke, nomor satu mungkin teman-teman boleh kerjain dulu aja yang ini. Yang satu ya, nah, aku udah kasih kunci jawabannya biar nanti di rumah bisa kalian kerjain nomor dua dan seterusnya. Karena kita udah tinggal 5 menit lagi ya. Gitu, nah, ini boleh kalian kerjain dulu deh. Ya biar nanti di rumah enak.
Udah kebuka kan? Sebenarnya aku review dulu. Mungkin kalau untuk time sendiri kita nggak terlalu explore lebih jauh. Kenapa? Karena eh lumayan jarang banget dipakai. Dipakai sih, tapi kayak di tugas-tugas kita ke depannya tuh lumayan jarang ya. Lumayan ya jarang dipakai. Mungkin kalau udah di akhir kita pakai time nantinya. Gitu. Jadi lebih kita fokusin di rent in. Karena rent in ini banyak ya. Mungkin nanti kalau kalian masuk AI, kalian bakal tahu juga rent in kayak gimana penggunaannya nantinya. Karena rent in ini hampir mirip lah sama AI. Cuman bedanya kalau AI itu kan dia mempelajari. Nah kalau rent in itu kita udah kasih tahu gitu kan nih, hmm, random segini 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 gitu. Gitu aja sih teman-teman ya. Untuk minggu depan itu kita bakal belajar bikin modul. Sebenarnya kalian nggak usah khawatir sih minggu depan tuh kayak gimana. Simpelnya gini, modul itu kan adalah isinya fungsi ya. Fungsi kita udah belajar pakai dev. Kita bikin fungsi pakai dev kan. Dev, 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 dev. Baru kita jadiin satu file. Nah, satu file itu yang isinya adalah fungsi tadi, namanya modul guys. Gitu. Jadi bisa dibilang ini bakal lebih ringkas lagi nantinya. Fungsi dari modul ini ya. Tuh, teman-teman. Nanti lambat laun kan bakal terbiasa sih. Bakal paham lah. Gitu ya. Nah, ini untuk nomor satu. Nanti boleh kalian kerjain di rumah. Oke, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira dari yang udah kita bahas ini? Yang dari Zaki, Emri, Emir, Rizky, Wisnu, Furi, Keanu, Vino, ada yang mau ditanyain kira-kira nggak? Boleh kalau misalkan mau ditanya boleh, silakan. Jadi balik lagi belajar coding itu susah, harus dilatih ya teman-teman di rumah dilatih lagi, coba lagi, khususnya tipe-tipean. Mungkin kedepannya kita akan jarang tipe-tipean, teman-teman ya. Siapa nonton? Em, Minggu depan tuh ada autocorrect aku lupa deh. Tapi intinya belajar biar nggak tipe, ya, karena kalau tipe kan sayang-sayang. Tipe satu huruf aja udah salah, ya kan? Itu. Oke itu aja ya pesan-pesan dari aku teman-teman. Jadi untuk Python sendiri diulangin lagi karena Python ini jalannya panjang ya. Nanti mungkin sekarang masih basic, belum greget, ya kan, belum puyeng-puyeng banget ya. Karena nanti masuk ke Python Start 2 terus masuk ke Python Pro, eh, Pro 2, ya karena Pro 1 Pro 2 itu udah mulai susah, nanti kalian bakal belajar web development nantinya, machine learning. Nah, itu machine learning penting banget, guys. Di dunia kita tuh penting banget machine learning. Bahkan aku aja juga sekarang ngambilnya jurusan aku juga machine learning juga, data science. Jadi panjang banget lah yang bakal kalian pelajarin ya. Gitu deh ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada, aman ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini mungkin aku sudahi dulu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah hadir. Thank you banget. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Jangan lupa belajar. I can see you next time, guys. Thank you semuanya. Oke, udah aku foto. Makasih, Kak. Oke, Makasih Kak. Rizky. Iya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Goodbye, bro.